Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Praktikum Dasar Rekayasa Bioproses kelas C yang beranggotakan Anggun Ayu Salvia, Arif Delukasano, Devi Warmita, dan Eri Sariah akan menjelaskan tentang kurva pertumbuhan bakteri dengan metode turbidimetri. Turbidimetri adalah analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran kekeruhan atau turbidan dari suatu larutan akibat adanya partikel padat dalam larutan setelah sinar melewati suatu larutan yang mengandung partikel tersuspensi. Turbidimetri adalah analisa yang berdasarkan hamburan cahaya. Hamburan cahaya terjadi akibat adanya partikel yang terdapat dalam larutan. Partikel ini menghamburkan cahaya ke segala arah yang mengenainya. Dalam turbidimetri digunakan larutan yang berupa koloid atau tersuspensi. Larutan jernih dapat diukur dengan metode ini dengan jalan memberikan emulator untuk mengemulsi larutan. Prinsip kerja turbidimetri adalah menghitung jumlah cahaya yang diteruskan dan mengkalkulasi jumlah cahaya yang diabsorpsi oleh partikel dalam suspensi untuk menentukan konsentrasi substansi yang ingin dicari. Karena menggunakan jumlah cahaya yang diabsorpsi untuk pengukuran konsentrasi, maka jumlah cahaya yang diabsorpsi akan tergantung pada jumlah partikel dan ukuran partikel. Prinsip umum alat turbidimetri adalah sinar yang datang mengenai suatu partikel ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan, maka sinar yang diteruskan digunakan sebagai dasar pengukuran. Tinjauan pustaka. Ide kinetika pertumbuhan mikroba telah didominasi oleh satu model empiris yang pada awalnya diusulkan oleh Monod. Persamaan Monod memperkenalkan konsep yang membatasi substrat pertumbuhan. Berikut konsep rumus persamaan yang pertama. Mikro sama dengan mikromax dikali S dibagi KS tambah S. Untuk memperoleh nilai mikromax dan KS pada persamaan Monod, ada beberapa metode plotting melalui proses linearisasi data. Metode tersebut adalah linear wafer X0002 Burke plot, Edie-Hosty plot, dan Lachman plot, Doran 1996. Metode linear wafer Burke plot menggunakan prosedur linearisasi untuk memberikan plot garis lurus sehingga mikromax dan KS dapat ditentukan. Inversi dari persamaan 1 menghasilkan yaitu persamaan 2. 1 dibagi mikro sama dengan KS per mikromax ditambah 1 per S ditambah 1 per mikromax. Jika persamaan 2 dikalikan dengan faktor mikromax per KS dan disusun kembali, bentuk lain dari persamaan Monod akan diperoleh persamaan metode Edie-Hosty plot, yang mana mikro per S sama dengan mikromax per KS dikurang mikro per KS. Hasil perkalian persamaan 3 dengan koefisien S menghasilkan bentuk lain dari persamaan Monod berdasarkan Lachman plot. S per mikro sama dengan KS per mikromax dikurang 1 per mikromax. Selain persamaan Monod, ada beberapa pendekatan persamaan lain dalam memperhitungkan kinetika biodegradasi untuk mengamati pertumbuhan mikroorganisme yang dibatasi oleh substrat. Persamaan tersebut yaitu Scholar 2002, persamaan Tessier, persamaan Moser, dan persamaan Contois. Persamaan Contois yaitu mikro sama dengan mikromax X per KS dikali X tambah S menghasilkan persamaan 5. Alat, bahan, dan metode kerja pada penentuan nilai kinetika biodegradasi melalui pertumbuhan bakteri Bacillus. Alat dan bahan yang digunakan adalah 1. Spektrofotometer, yang kedua rotary shaker, yang ketiga pipet volumetrik, yang keempat neraca analitik, yang kelima bakteri Bacillus, yang keenam media cair, dan yang ketujuh yaitu oli bekas. Adapun metode kerjanya yaitu menggunakan metode pengukuran turbiditas. Pengukuran turbiditas dilakukan setiap beberapa interval waktu, sesuai dengan kondisi populasi bakteri di dalam. Alat spektrofotometer menggunakan panjang gelombang 610 nanometer.
Meningkatnya nilai optical density kekeruhan diharapkan akan meningkatkan massa sel. Nilai konstanta laju pertumbuhan didapat dengan memplotkan nilai optical density pada fase eksponensial sehingga dengan menggunakan analisis least square correlation dihasilkan kemiringan sebagai nilai mu. Nilai mu berfungsi sebagai parameter dasar untuk mengetahui nilai kinetika biodegradasi lainnya. Adapun langkah kerjanya yaitu 1. Oli bekas dimasukkan sebagai substrat dengan konsentrasi 1,5%, 3%, dan 4,5% ke dalam masing-masing wadah penampung, seperti Erlenmeyer atau botol vial. Yang kedua, kultur tercampur media cair dimasukkan sekitar 10-20 ml. Yang ketiga, nilai optical density kultur tercampur bakteri dihitung menggunakan alat spektrofotometri dengan panjang gelombang 610 nanometer. Yang keempat, penghitungan nilai optical density dilakukan setiap 10 menit selama 3 jam. Yang kelima, setelah data perhitungan diperoleh, kurva pertumbuhan dibuat untuk menentukan laju pertumbuhan bakteri. Nilai dipilih hanya berdasarkan pada kondisi fase eksponensial. Hasil dan pembahasan. Pada percobaan diperoleh beberapa grafik dalam menentukan nilai kinetika biodegradasi. Grafik tersebut diperoleh berdasarkan beberapa persamaan, yaitu persamaan Monod, plotting Eadie-Hobsbawm, Langmuir, dan Lineweaver-Burk. Parameter biodegradasi yang akan dihitung yaitu laju pertumbuhan bakteri, laju pertumbuhan maksimum, konstanta substrat, sintesis sel bakteri, nilai utilisasi maksimum, dan kematian endogenus mikroba. Dari grafik perbandingan laju pertumbuhan bakteri dapat dilihat bahwa laju pertumbuhan bakteri tertinggi berada pada konsentrasi 4,5%, sedangkan laju pertumbuhan bakteri terendah ada pada konsentrasi oli 1,5%. Pada konsentrasi 1,5% relatif konstan dan hanya mengalami sedikit peningkatan pada menit-menit terakhir menjelang 130 menit. Pada konsentrasi oli 3%, pertumbuhan bakterinya turun secara signifikan pada menit ke-10 dan menit ke-30, sehingga pada menit tersebut jumlah bakterinya sama dengan jumlah bakteri pada konsentrasi oli 1,5%. Sedangkan pada konsentrasi oli 4,5% hanya mengalami sedikit penurunan pada menit ke-10, namun selanjutnya pertumbuhan bakteri relatif stabil. Rata-rata pertumbuhan bakteri Bacillus sp. Dari tabel dapat kita ketahui fase lag, stasioner, dan kematian dari bakteri Bacillus sp. Pada konsentrasi 1,5% tidak terjadi fase kematian, sedangkan fase eksponensial dimulai dari menit 0 sampai ke menit 110. Menit ke-120 dan menit ke-130 bakteri mengalami fase stasioner dengan jumlah. Setelah mencapai jumlah maksimum, bakteri tidak mengalami penurunan jumlah. Hal ini merupakan penyebab dari bakteri Bacillus sp tidak mengalami fase kematian. Pada konsentrasi 3%, fase eksponensial terjadi dari menit 20 sampai menit ke-80. Menit ke-0 sampai 10 mengalami penurunan jumlah, sehingga tidak masuk ke dalam fase eksponensial. Fase stasioner terjadi pada menit ke-90, sedangkan pada konsentrasi oli 4,5%, fase eksponensial berawal dari menit ke-20 sampai ke menit 100. Pada menit 110, bakteri mengalami fase stasioner, setelah itu jumlahnya menurun atau fase kematian. Laju pertumbuhan bakteri. Pada grafik A, yaitu grafik pertumbuhan bakteri untuk konsentrasi oli 1,5%, diperoleh nilai mu yaitu 0,118 yang mengindikasikan bahwa laju pertumbuhan bakteri pada konsentrasi oli 1,5% adalah 0,118 per menit. Dan pada grafik B untuk konsentrasi 3% didapat laju pertumbuhan bakteri
0,3131 per menit, yang mana nilai ini merupakan laju pertumbuhan tercepat di antara laju pertumbuhan pada konsentrasi yang lain. Dan pada grafik C, yaitu untuk konsentrasi oli 4,5%, didapat nilai laju pertumbuhannya yaitu 0,0529 per menit. Laju ini merupakan laju pertumbuhan terendah di antara laju pertumbuhan yang lain. Laju pada konsentrasi ini sangat lambat karena konsentrasi olinya paling banyak, sehingga terjadi penumpukan racun dan juga dapat menimbulkan jumlah kematian bakteri yang lebih banyak. Untuk menghitung nilai laju pertumbuhan maksimum, kita dapat melakukan plotting dengan persamaan Lineweaver-Burk, Eadie-Hopsey, dan Langmuir. Berdasarkan grafik dengan persamaan Lineweaver-Burk didapatkan nilai Ks 0,8965431 dan nilai Newmax 0,0622859. Dan untuk persamaan Eadie-Hopsey pada grafik dapat dilihat bahwa nilai Ks per Newmax-nya 0,3042, sehingga nilai Ks dan Newmax dapat dihitung yaitu 3,28731 dan nilai Newmax 0,0519395. Lalu plotting dengan persamaan Langmuir didapatkan nilai Ks yaitu min 1,516212 dan Newmax sebesar 0,014628. Berdasarkan tiga persamaan tersebut, dapat diketahui bahwa nilai Ks atau konstanta substrat maksimum ada pada perhitungan metode Eadie-Hopsey yaitu 3,287311 dan nilai Ks terendah terdapat pada hasil perhitungan metode Langmuir yaitu 1,516212. Laju pertumbuhan maksimum atau Newmax tertinggi ada pada persamaan Lineweaver-Burk yaitu 0,062285 dan Newmax terendahnya terdapat pada persamaan Langmuir yaitu 0,014628. Lalu nilai Y atau sintesis sel bakterinya dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Contois dan didapatkan hasil nilai Y adalah 47,667. Nilai utilisasi atau Ki pada masing-masing konsentrasi oli berbeda-beda. Pada konsentrasi oli 1,5% nilai Ki-nya 0,0024755 dan pada konsentrasi 3% nilai Ki 0,0065685. Sedangkan nilai Ki pada konsentrasi 4,5% yaitu 0,011098. Parameter terakhir yang akan dihitung yaitu KD, yaitu kematian endogenus mikroba, dan berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai KD min 0,7049. Kesimpulan penentuan nilai kinetika biodegradasi melalui kurva pertumbuhan bakteri Bacillus sp dengan metode turbiditas spektrofotometri di atas, yaitu grafik pertumbuhan bakteri menunjukkan bahwa pertumbuhan bakteri tertinggi terdapat pada oli berkonsentrasi 4,5%, sedangkan pertumbuhan bakteri terendah terdapat pada oli berkonsentrasi 1,5%. Tingkat laju pertumbuhan mikro tertinggi terdapat pada konsentrasi oli 4,5% menit ke 110. Sekian dan terima kasih.